Ibu mertua melarangku datang ke pesta pernikahan adik ipar hanya karena aku terlihat jelek. Dia bilang gadis kampung sepertiku tidak pantas berada di pesta mewah. Kubalas perbuatannya dengan memperlihatkan siapa aku sebenarnya hingga ia hampir pingsan. Halo sobat setia cerita Amira, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen di kolom komentar kalian dari kota mana aja nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Angin sore berhembus pelan di sawah yang membentang luas. Langit mulai berwarna jingga ketika aku, Rani, berjalan pulang dari kebun sambil membawa keranjang penuh sayuran. Hidupku sederhana. Aku lahir dan besar di desa kecil di Jawa Tengah. Ayahku seorang petani, ibuku penjual sayur di pasar. Aku anak kedua dari 3 bersaudara, dan sejak lulus SMA, aku memilih membantu orang tua di rumah ketimbang merantau seperti kebanyakan teman-temanku. Hari itu, aku tidak pernah menyangka hidupku akan berubah begitu cepat. Semua bermula ketika Fahri, seorang pria kota yang datang berlibur ke desa kami, singgah di warung ibu untuk membeli minum. Dia mengenakan kemeja putih rapi, jam tangan mewah di pergelangan tangannya, dan senyumnya hangat. "Mbak, ini berapa?" tanyanya sambil menunjuk botol air mineral. 5.000, jawabku pelan, agak gugup. Dari pertemuan singkat itu, entah bagaimana, kami mulai sering bertemu. Kadang di warung, kadang saat aku mengantar sayur ke rumah-rumah. Fahri ternyata sedang tinggal di rumah pamannya yang tak jauh dari rumahku. Dia bercerita bahwa dia bekerja di sebuah perusahaan properti di Jakarta, dan sedang cuti beberapa minggu. Awalnya aku tidak terlalu menanggapi. Bagiku, dia pria kota yang pasti hanya singgah sementara. Tapi Fahri ternyata bersungguh-sungguh. Dia mengajakku berbicara panjang lebar tentang mimpiku, keluargaku, dan bahkan menawarkan untuk mengenalkanku lebih dekat dengan keluarganya. 2 bulan setelah pertemuan pertama, Fahri kembali ke desa. Kali ini, dia datang bersama kedua orang tuanya. Aku benar-benar tidak menyangka ketika mereka datang membawa seserahan. Ayah dan ibu terkejut, begitu juga aku. "Rani, Fahri ingin melamarmu," kata ibu dengan suara bergetar. Di depan semua orang, Fahri berkata tegas, "Aku ingin menikah dengan Rani. Dia baik hati, pekerja keras, dan aku jatuh cinta padanya." Aku menunduk, pipiku panas. Di satu sisi, aku bahagia. Tapi di sisi lain, tatapan ibunya menusukku. Sorot matanya tidak seperti orang yang senang dengan kabar pernikahan. Ada rasa ragu, atau bahkan tidak suka. Pernikahan kami berlangsung sederhana di desa. Setelahnya, aku ikut Fahri pindah ke Jakarta. Awal tinggal di kota, aku merasa seperti ikan yang dipindahkan dari kolam kecil ke lautan luas. Gedung-gedung tinggi, jalanan ramai, dan gaya hidup yang serba cepat membuatku canggung. Fahri sabar membimbingku. Tapi aku tahu, ibu mertua tidak pernah benar-benar menerimaku. Meski di depan Fahri dia berusaha sopan, seringkali aku mendengar sindiran yang terasa menusuk. "Rani, kamu gak pernah ikut acara arisan ibu-ibu kompleks? Menantu keluarga ini kan harus bisa bersosialisasi," katanya suatu sore. "Saya masih menyesuaikan diri, Bu," jawabku pelan. "Menyesuaikan diri itu jangan kelamaan. Di sini beda sama di kampung," katanya sambil tersenyum tipis. Awalnya aku mencoba menganggap itu sebagai bentuk perhatian. Tapi lama-lama aku sadar, dia menganggapku tidak selevel. Meski begitu, aku tidak mau menyerah. Aku mulai belajar berdandan dari YouTube, membaca buku bisnis, dan mencoba usaha kecil-kecilan menjual baju online.
Fahri tidak tahu banyak soal ini. Aku ingin membuktikan diri dulu sebelum menceritakan semuanya. Tapi satu hal yang belum aku tahu, ujian besar dalam hubungan kami akan segera datang. Dan itu akan bermula dari sebuah undangan pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia keluarga, tapi malah berubah menjadi titik awal luka terbesarku. Sejak pindah ke kota, hidupku berubah 180 derajat. Jalanan padat dengan klakson bersahut-sahutan, gedung-gedung tinggi yang membuat langit seperti terpotong-potong, dan ritme kehidupan yang serba cepat membuatku harus beradaptasi keras. Aku dan Fahri tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana, cukup nyaman untuk berdua, namun jaraknya hanya sekitar 20 menit dari rumah orang tua Fahri. Fahri, sebagai anak pertama, selalu menekankan pentingnya berkunjung secara rutin. Rani, ibu itu orangnya sensitif. Kalau kita jarang main, dia bisa tersinggung. Jadi, sabar ya kalau harus sering ke sana, ucap Fahri suatu sore ketika kami baru saja pulang dari kerja. Aku mengangguk. Aku ngerti, Ri. Lagi pula, mereka keluargaku juga sekarang. Rumah ibu mertua bak istana dibandingkan dengan rumah di desaku. Cat dindingnya putih bersih, lantai marmer mengkilap, dan lampu gantung kristal menjuntai di tengah ruang tamu. Setiap kali aku datang, aroma bunga segar selalu memenuhi udara, entah dari vas besar di meja atau dari taman belakang yang terawat rapi. Di ruang tamu, deretan foto keluarga dipajang rapi, foto Fahri saat wisuda S2 di luar negeri, foto Aisyah saat meraih gelar sarjana, foto adik bungsunya saat menerima medali Olimpiade. Semua foto itu seperti mengisyaratkan prestasi besar keluarga ini. Sementara, fotoku bersama Fahri saat pernikahan hanya tergantung di sudut kecil yang jarang dilirik orang. Awalnya, aku mengira ini hanya soal waktu. Aku pikir, jika aku menunjukkan sikap baik, membantu di dapur, atau membawa oleh-oleh setiap kali berkunjung, perlahan hati ibu mertua akan luluh. Tapi ternyata, setiap usaha itu sering diiringi kritik. Suatu sore, aku membantu menata meja makan. Aku menaruh sendok di sebelah kiri piring, seperti kebiasaanku di rumah. Ibu mertua yang sedang memeriksa hidangan, menghampiri dengan wajah datar. Rani, ini salah. Sendok makan itu di kanan piring, garpu di kiri. Kamu nggak belajar dari kemarin-kemarin? Katanya sambil memindahkan sendok. Aku mencoba tersenyum meski hatiku tercekat. Maaf, Bu. Di kampung saya memang biasanya begitu. Dia mendengus kecil. Ya, makanya harus cepat belajar. Di sini beda sama di kampung. Perkataan itu mungkin terdengar biasa, tapi caranya mengucapkan membuatku merasa tidak pernah cukup baik di matanya. Satu-satunya yang membuatku betah saat berkunjung adalah Aisyah. Adik perempuan Fahri itu manis dan ramah. Dia sering mengajakku duduk di teras sambil minum teh, membicarakan hal-hal ringan seperti tren fashion atau rencana liburannya. Beberapa minggu lalu, saat kami duduk berdua, Aisyah berkata, Rani, nanti waktu nikahan aku, kamu harus datang ya. Aku mau semua keluarga lengkap. Kamu pakai kebaya warna pastel biar serasi sama keluarga. Aku tersenyum. Tentu, aku senang sekali kalau bisa hadir. Tapi entah mengapa, saat kalimat itu meluncur dari bibir Aisyah, aku menangkap sesuatu dari tatapan ibu mertua yang sedang duduk di ruang tamu. Tatapan itu dingin, seperti sedang mengukur dari ujung rambutku yang hanya diikat seadanya, sampai ke sandal sederhana yang kupakai. Puncaknya datang saat makan malam keluarga beberapa hari kemudian. Semua duduk di meja makan panjang. Fahri di sampingku, Aisyah di seberang, dan ibu mertua di ujung meja. Hidangan ayam panggang, sup krim, dan salad tersaji rapi. Obrolan awalnya ringan, tentang pekerjaan Fahri, usaha adik bungsunya,
dan perkembangan persiapan pernikahan Aisyah. "Rani nanti juga harus pakai kebaya, biar serasi sama keluarga," kata Aisyah lagi sambil tersenyum hangat. Aku sudah akan menjawab ketika suara ibu mertua memotong. "Kita lihat saja nanti. Pesta itu akan banyak tamu penting. Aku tidak mau ada yang terlihat tidak pantas." Semua hening. Sendokku berhenti di udara. Ucapan itu tidak menyebut namaku, tapi semua orang tahu siapa yang dimaksud. Darahku terasa naik ke kepala. Aku menunduk, menatap sup krim di depanku sambil berusaha menahan perasaan yang campur aduk. Fahri melirikku, matanya penuh rasa bersalah, tapi dia tetap diam. Entah karena tidak ingin mempermalukan ibunya di depan keluarga, atau karena tidak tahu harus berkata apa. Aisyah tampak canggung, mengaduk-aduk saladnya tanpa bicara lagi. Malam itu, aku tidak banyak bicara sampai pulang. Dalam hati, aku mulai bertanya-tanya, benarkah aku tidak pantas berdiri di antara keluarga ini? Atau hanya ibuku Fahri saja yang selalu mencari alasan untuk membuatku merasa seperti orang luar? Yang aku tahu, perasaan tidak nyaman itu mulai tumbuh menjadi sesuatu yang lebih besar, dan akan segera meledak dalam waktu dekat. Sejak makan malam yang penuh sindiran itu, aku seperti berjalan di atas lantai yang dipenuhi pecahan kaca setiap kali berada di rumah ibu mertua. Aku harus berhati-hati dalam setiap kata dan gerakan, karena satu kesalahan kecil bisa menjadi alasan baru baginya untuk mengkritik. Pagi itu, Fahri mengajakku untuk ikut rapat keluarga kecil membicarakan detail pernikahan Aisyah. "Kamu ikut ya, biar sekalian tahu rencananya. Lagi pula Aisyah juga minta kamu hadir," ucap Fahri sambil mengenakan jas kerjanya. Aku terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Baik, tapi, Ri, kalau aku salah ngomong atau salah sikap nanti, tolong kamu jelasin ke ibu, ya?" Fahri tersenyum tipis dan menggenggam tanganku. "Kamu nggak akan salah. Kamu cukup jadi dirimu sendiri." Begitu sampai di rumah ibu mertua, suasana langsung terasa formal. Meja makan besar di ruang tengah penuh dengan buku catatan, katalog dekorasi, dan gelas-gelas berisi teh panas. Aisyah duduk di kursi tengah dengan wajah bersemangat, sementara ibu mertua tampak serius menulis di buku besar. "Pagi, Bu," sapaku sambil tersenyum sopan. Beliau menoleh sekilas, matanya datar, lalu kembali menunduk ke catatannya. "Ya, duduk saja," jawabnya pendek. Aisyah, seperti biasa, mencoba mencairkan suasana. "Rani, nanti kamu pasti suka dekorasinya. Aku pilih tema garden party di ballroom hotel. Ada bunga segar di setiap meja, terus lampu gantungnya cantik banget." Aku tersenyum hangat. "Wah, pasti luar biasa." Aku jadi nggak sabar untuk lihat langsung. Tapi sebelum obrolan itu berkembang, ibu mertua berkata tanpa mengangkat kepala, "Kalau nanti kamu ikut, pastikan dandananmu sesuai. Jangan asal pakai kebaya yang kamu punya dari kampung. Pesta ini levelnya beda." Nada suaranya tajam, namun dibungkus dengan senyum tipis yang membuatnya terasa seperti sindiran halus yang disengaja. Aku membeku. Kata-katanya menusuk, tapi aku memilih mengangguk pelan. "Iya, Bu." Beberapa hari kemudian, aku kembali ke rumah itu untuk membantu merangkai souvenir pernikahan. Aku berpikir, mungkin ini kesempatan untuk menunjukkan niat baikku. Meja besar di ruang tamu penuh dengan kotak kecil, pita satin, dan permen coklat. Dua tante Fahri juga ikut membantu, mereka ramah padaku. Aku mencoba mencairkan suasana sambil mengikat pita. "Wah, kalau begini kita seperti pabrik kecil ya, Bu." Salah satu tante tertawa, tapi ibu mertua langsung menimpali, "Ya, tapi pabrik ini harus rapi. Souvenir ini untuk tamu-tamu penting."
Jangan sampai terkesan murahan. Nada bicaranya terdengar seperti teguran, padahal aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya tersenyum kaku dan kembali bekerja. Saat semua selesai, aku membereskan sisa pita dan potongan kertas di dapur. Dari sana, aku tanpa sengaja mendengar suara ibu mertua berbicara dengan salah satu tantenya. Suaranya jelas, meski ia tak bermaksud agar aku mendengar. Entahlah, aku sebenarnya masih tidak setuju Fahri menikah dengan dia. Cantik juga tidak, pintar pun, ya biasa saja. Aku khawatir dia nggak bisa menyesuaikan diri di lingkungan kita. Lihat saja nanti di pernikahan Aisyah, aku nggak mau dia mempermalukan keluarga. Tanganku terhenti. Potongan pita di genggaman terasa seperti batu berat. Dadaku sesak, wajahku panas. Aku menelan ludah, mencoba menahan air mata yang menggenang. Aku berdiri beberapa detik, lalu dengan pura-pura tenang, keluar dari dapur seolah tak mendengar apapun. Malamnya, di rumah, aku duduk di tempat tidur sambil menatap kosong ke arah jendela. Lampu kota di kejauhan terlihat berkelip, tapi semua terasa hambar. Fahri keluar dari kamar mandi, rambutnya masih basah, dan langsung menghampiriku. "Kamu kenapa?" "Dari tadi diam saja," tanyanya sambil duduk di sampingku. Aku menoleh perlahan. "Ri, kalau aku nggak datang ke pernikahan Aisyah, kamu marah nggak?" Fahri mengerutkan kening. "Kenapa nggak datang? Kamu itu bagian dari keluarga. Nggak ada alasan untuk nggak hadir." Aku menghela napas. Aku cuma nggak mau bikin masalah. Fahri menatapku serius. "Rani, aku tahu ibu kadang keras, tapi kamu nggak boleh mundur. Kamu istriku. Kalau kamu nggak datang, justru itu bikin omongan orang." Aku mencoba tersenyum, tapi hatiku berat. Aku tahu Fahri ingin aku tetap hadir. Tapi firasatku mengatakan bahwa ibu mertuaku akan mencari cara untuk melarangku secara langsung. Dan saat hari itu tiba, aku tidak yakin aku bisa menahan perasaan ini lagi. Sore itu, udara terasa pengap meski jendela sudah kubuka. Cahaya matahari masuk lewat tirai tipis, menyorot debu-debu kecil yang melayang di udara. Aku baru saja menurunkan jemuran ketika suara bel rumah berbunyi nyaring. Aku tidak sedang menunggu tamu, jadi aku melangkah ke pintu dengan sedikit penasaran. Begitu kubuka, di sanalah ibu mertua berdiri. Tubuhnya tegak, wajahnya dilapisi bedak tipis, bibirnya dipoles lipstik merah marun. Dress biru tua yang ia kenakan terlihat mahal, lengkap dengan bros perak di dada. Tangannya menggenggam tas kecil yang warnanya senada. "Assalamualaikum," ucapnya datar, tanpa senyum. "Waalaikumsalam, Bu, ayo masuk," jawabku sambil mempersilakan. Dia masuk dengan langkah mantap, pandangannya menyapu ruang tamu kecil kami. Sorot matanya seperti sedang menilai, dari sofa yang sudah agak pudar warnanya, rak buku yang sederhana, hingga karpet tipis di lantai. Tidak ada komentar, tapi tatapannya cukup untuk membuatku merasa rumah ini terlalu sederhana untuk standar dirinya. Aku menawarkan minum, tapi dia hanya menggeleng. "Tidak usah. Aku tidak lama." Beliau duduk di sofa, menyilangkan kaki dengan elegan, lalu merapikan letak dressnya. Gerakannya lambat, seperti sengaja memberi jeda sebelum berbicara. "Kamu sendiri saja? Fahri belum pulang?" "Iya, Bu. Fahri masih di kantor," jawabku sambil duduk di kursi seberang. Dia mengangguk kecil, lalu menghela napas panjang. "Baiklah, aku datang mau bicara sesuatu langsung sama kamu, supaya jelas." Aku berusaha tersenyum, meski ada rasa gugup yang sulit dijelaskan. "Ada apa, Bu?" Ibu mertua menatapku lekat-lekat. Tatapannya tajam,
seperti sedang menguliti setiap detail diriku. Minggu depan pernikahan Aisyah. Semua keluarga akan hadir. Tapi, aku rasa kamu tidak usah ikut. Kalimat itu membuat jantungku seakan berhenti sejenak. Aku menatapnya, mencoba memastikan aku tidak salah dengar. Maksud ibu, aku tidak boleh datang. Dia duduk lebih tegak, menautkan jemarinya di pangkuan. Pesta itu akan dihadiri orang-orang penting. Pengusaha, pejabat, bahkan tamu dari luar negeri. Aku tidak mau ada yang menilai keluarga ini buruk hanya karena penampilanmu yang sederhana. Aku mengerjap. Tapi, Bu, aku bagian dari keluarga. Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu bukan kehangatan, melainkan seperti ejekan yang dibungkus sopan santun. Rani, kamu gadis kampung. Aku tahu dari awal kamu akan kesulitan menyesuaikan diri. Aku tidak mau mengambil risiko. Jadi, lebih baik kamu di rumah saja. Nanti aku kirim makanan dari pesta, supaya kamu tetap merasakan suasananya. Aku merasakan darah mengalir deras ke wajahku. Apakah ibu pikir aku akan mempermalukan keluarga? Dia mengangkat alis. Bukan pikir, Rani. Aku yakin. Lihatlah dirimu. Cara kamu duduk, cara bicara, bahkan pilihan bajumu, semuanya tidak cocok untuk pesta kelas atas seperti itu. Aku tidak mau nama keluarga tercoreng hanya karena menantu yang tidak mengerti etika pergaulan. Tanganku mengepal di pangkuan, kuku-kuku menekan telapak tangan sampai terasa perih. Kalau Fahri tahu soal ini, aku akan jelaskan ke Fahri, potongnya cepat. Dia anak yang patuh. Dia akan mengerti kenapa aku mengambil keputusan ini. Lagi pula, aku ibunya. Aku tahu apa yang terbaik untuk acara ini. Hening beberapa detik. Suara detik jam di dinding terdengar sangat jelas. Aku menatapnya, mencoba menahan air mata yang menggenang di pelupuk. Ibu mertua berdiri, merapikan tasnya. Baiklah, itu saja yang ingin aku sampaikan. Aku harap kamu tidak memperpanjang masalah. Ingat, ini demi kebaikan semua orang. Dia berjalan menuju pintu dengan langkah mantap, lalu menoleh sebentar. Oh ya, jangan lupa, kirim salam untuk Fahri. Pintu tertutup dengan suara keras. Aku tetap duduk di sofa, tidak bergerak. Dada terasa sesak, napas berat. Ada rasa perih, tapi juga bara kecil yang mulai menyala di dalam hatiku. Bara itu berbisik, buktikan. Tunjukkan siapa kamu sebenarnya. Malam itu, rumah kami terasa hening. Lampu ruang tamu menyala redup, hanya suara televisi yang terdengar, menayangkan acara berita yang tidak benar-benar aku perhatikan. Tubuhku duduk terpaku di sofa, tangan menggenggam remote tanpa benar-benar menekan tombol. Pikiran dan perasaanku masih tertinggal di sore tadi, di saat ibu mertua berdiri di ruang tamu ini, menatapku dari ujung kepala hingga kaki, lalu dengan nada datar mengatakan bahwa aku tidak pantas hadir di pesta pernikahan Aisyah. Pintu depan terbuka, terdengar suara langkah Fahri masuk. Bau parfum kantornya samar tercium. Sayang, aku pulang, ucapnya sambil meletakkan sepatu. Tapi suaranya langsung berubah cemas ketika matanya menangkap ekspresiku yang muram. Dia duduk di sampingku, meraih pundakku. Kamu kenapa? Dari tadi bengong. Ada yang terjadi? Aku menelan ludah, berusaha mencari kata yang tepat. RI. Ibu datang sore tadi. Fahri mengangguk pelan. Oh, terus? Ibu bilang, aku nggak usah ikut ke pernikahan Aisyah. Raut wajah Fahri langsung berubah. Alisnya mengerut dalam, matanya membesar sedikit, dan napasnya terhenti sesaat. Apa? Nggak usah ikut?
Aku mengangguk, mencoba menahan air mata. Katanya, aku nggak pantas ada di pesta itu. Takutnya, mempermalukan keluarga. Dada Fahri naik turun, rahangnya mengeras. Dia mengusap wajahnya sekali, lalu tanpa ragu mengambil ponselnya dari saku celana. Aku nggak akan diam, gumamnya pelan, nyaris seperti bicara pada dirinya sendiri. Dia menekan nomor ibunya, sambungan berlangsung cepat. Begitu terdengar suara di seberang, nada bicara Fahri langsung tegas. "Ibu, ini Fahri. Aku mau tanya, kenapa ibu bilang Rani nggak usah datang ke pernikahan Aisyah?" Dari tempatku duduk, aku bisa mendengar suara ibunya dari telepon, meski tidak jelas. Tapi beberapa kata terdengar, aku nggak mau pesta itu rusak hanya karena dia. Wajah Fahri memerah. "Rusak? Ibu dengar ya, Rani itu istri saya. Dia bagian dari keluarga. Kalau ibu merasa dia kurang ini itu, tugas kita adalah membimbing, bukan mengusirnya dari acara keluarga." Ibunya terdengar meninggi. "Aku tahu yang terbaik untuk keluarga ini, Fahri. Kamu itu tidak mengerti." Fahri langsung memotong, nadanya meninggi namun tetap terkontrol. "Yang terbaik untuk keluarga adalah saling menghormati, Bu. Dan itu dimulai dari menghormati istri saya. Kalau ibu memutuskan dia tidak boleh datang, maka saya juga tidak akan datang. Titik." Ada jeda di ujung sana. Suara ibunya terdengar lebih tajam. "Jangan mengancam ibumu sendiri." Fahri menghela napas panjang, tapi suaranya tidak melemah. "Saya nggak mengancam, Bu. Saya cuma tidak mau membiarkan istri saya diperlakukan seperti orang asing." Setelah itu, dia menutup telepon dengan gerakan tegas, hampir seperti menutup pintu keras-keras. Tangannya sedikit bergetar ketika meletakkan ponsel di meja. Dia menatapku, matanya masih menyimpan sisa amarah. "Eri, kamu nggak usah takut. Kita akan datang berdua. Kalau ibu nggak suka, biar aku yang hadapi." Aku menatapnya, perasaan bercampur aduk antara lega karena Fahri membelaku, dan khawatir karena aku tahu ibunya tidak akan tinggal diam. "Aku takut suasananya nanti jadi nggak enak," ucapku pelan. Fahri menggeleng, menggenggam tanganku erat. "Kalau kita mundur, berarti kita membiarkan dia menang. Kamu harus ada di sana, sayang. Bukan untuk ibu, tapi untuk dirimu sendiri." Aku terdiam, menatap genggaman tangannya. Dan di dalam hati, aku tahu, setelah percakapan ini, pernikahan Aisyah tidak akan lagi terasa seperti pesta biasa. Itu akan menjadi medan yang penuh tatapan tajam dan bisik-bisik di belakang punggungku. Beberapa hari setelah percakapan tegang antara Fahri dan ibunya, rumah kami terasa seperti menyimpan udara yang berat. Fahri tetap berusaha bersikap normal, tapi aku bisa melihat ada sesuatu yang ia pendam. Gerakannya sedikit lebih kaku, bicaranya lebih singkat. Bahkan saat makan malam, tatapannya sering kosong, seperti pikirannya melayang entah kemana. Aku mencoba untuk tidak memancing pembicaraan soal pernikahan Aisyah, meski sebenarnya rasa gelisah itu terus menggerogoti. Aku tahu Fahri masih memikirkan kata-kata ibunya, dan aku tak ingin membuatnya semakin terbebani. Pagi itu, ketika aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ponselku berdering. Nomor yang muncul adalah milik Tante Ratna, salah satu adik perempuan ibu mertua, yang jarang sekali menghubungiku secara langsung. "Assalamualaikum, Rani," sapanya lembut. "Waalaikumsalam, Tante. Apa kabar?" "Baik, alhamdulillah. Tante cuma mau, ya, ngobrol sedikit soal pernikahan Aisyah minggu depan." Aku terdiam sejenak, menunggu ia melanjutkan. "Begini, Tante dengar kamu mungkin gak hadir. Ya? Katanya kamu gak terlalu suka keramaian. Jadi, mungkin memang lebih baik di rumah saja. Supaya gak capek, gak repot." Aku mengernyit,
memegang ponsel lebih erat. Tante dengar dari siapa? Oh, ya, ibu mertua kamu cerita. Katanya kamu lebih nyaman di rumah. Apalagi nanti tamunya banyak orang penting. Jadi, biar Fahri saja yang mewakili. Nada bicaranya terdengar seperti sekadar saran, tapi aku tahu ini bukan sekadar kebetulan. Aku mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang. Sebenarnya, Tante, aku nggak masalah datang. Justru aku ingin hadir, karena itu acara keluarga. Tante Ratna terdengar tertawa kecil, tapi seperti menyembunyikan kecanggungan. Ya, Tante paham. Tapi, kamu tahu kan, pesta ini besar sekali. Tante cuma nggak mau kamu nanti merasa kikuk. Lagi pula, kalau kamu nggak hadir, kan nggak apa-apa. Fahri bisa jelasin ke orang. Setelah telepon ditutup, aku berdiri lama di dekat jemuran, menatap langit biru yang cerah. Angin berhembus pelan, tapi hati ini rasanya panas. Terlalu jelas bahwa ibu mertua sedang menggerakkan orang-orangnya untuk mengirimkan pesan halus padaku. Kamu tidak diinginkan di sana. Siangnya, saat aku sedang menyiapkan makan siang, ponselku kembali berbunyi. Kali ini pesan WhatsApp dari Sinta, sepupu Fahri yang masih kuliah. Mbak Rani, katanya nggak ikut ke nikahan Mbak Aisyah ya? Sayang banget. Katanya nanti bakal mewah banget loh, kayak di drama-drama Korea. Aku membalas. Siapa yang bilang aku nggak ikut? Balasannya cepat masuk. Ya, Mama dengar dari nenek. Nenek dengar dari ibu. Aku menghela napas panjang. Jadi sekarang gosipnya sudah beredar sampai ke telinga keluarga besar. Bukan hanya seolah aku tidak diundang, tapi juga digiring supaya orang percaya bahwa aku memang tidak mau hadir. Dengan begitu, jika aku benar-benar tidak datang, semua akan menganggapnya sebagai keputusanku sendiri, bukan larangan dari ibu mertua. Malamnya, ketika Fahri pulang, aku menceritakan semua. Dia mendengarkan dengan rahang mengeras, memijat pelipisnya sambil sesekali menggeleng. Dia benar-benar nggak berhenti. Ya, ucapnya dengan nada menahan amarah. Aku cuma nggak mau ini jadi keributan besar, kataku pelan. Kalau memang ini bikin kamu terbebani, kita nggak usah datang. Kita bisa liburan aja pas hari itu. Fahri langsung menatapku, wajahnya tegas. Tidak. Justru itu yang dia mau. Kalau kita mundur, sama saja kita membenarkan semua omongannya. Tapi, Eri. Dengar, Rani, katanya sambil meraih tanganku. Kamu harus datang. Aku ingin semua orang lihat kamu berdiri di sana, anggun, percaya diri. Aku ingin mereka tahu bahwa istri Fahri bukan orang sembarangan. Kata-kata itu membuat dadaku hangat, tapi juga menambah beban. Karena aku sadar, jika aku benar-benar datang, aku tidak boleh memberi celah kecil apapun untuk ibu mertua menjadikannya bahan ejekan. Malam itu, setelah Fahri tertidur, aku terjaga lama memandangi langit malam dari jendela. Di kepalaku, satu rencana mulai terbentuk. Rencana yang akan membuat ibu mertua menelan kata-katanya sendiri. Beberapa hari setelah percakapan tegang antara Fahri dan ibunya, rumah kami terasa seperti menyimpan udara yang berat. Fahri tetap berusaha bersikap normal, tapi aku bisa melihat ada sesuatu yang ia pendam. Gerakannya sedikit lebih kaku, bicaranya lebih singkat. Bahkan saat makan malam, tatapannya sering kosong, seperti pikirannya melayang entah kemana. Aku mencoba untuk tidak memancing pembicaraan soal pernikahan Aisyah, meski sebenarnya rasa gelisah itu terus menggerogoti. Aku tahu Fahri masih memikirkan kata-kata ibunya, dan aku tak ingin membuatnya semakin terbebani. Pagi itu, ketika aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ponselku berdering. Nomor yang muncul adalah milik Tante Ratna, salah satu adik perempuan ibu mertua, yang jarang sekali menghubungiku secara langsung. Assalamualaikum, Rani, sapanya lembut. Waalaikumsalam, Tante.
Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Tante cuma mau, ya, ngobrol sedikit soal pernikahan Aisyah minggu depan. Aku terdiam sejenak, menunggu ia melanjutkan. Begini, Tante dengar kamu mungkin gak hadir. Ya? Katanya kamu gak terlalu suka keramaian. Jadi, mungkin memang lebih baik di rumah saja. Supaya gak capek, gak repot. Aku mengernyit, memegang ponsel lebih erat. Tante dengar dari siapa? Oh, ya, ibu mertua kamu cerita. Katanya kamu lebih nyaman di rumah, apalagi nanti tamunya banyak orang penting. Jadi, biar Fahri saja yang mewakili. Nada bicaranya terdengar seperti sekadar saran, tapi aku tahu ini bukan sekadar kebetulan. Aku mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang. Sebenarnya, Tante, aku nggak masalah datang. Justru aku ingin hadir, karena itu acara keluarga. Tante Ratna terdengar tertawa kecil, tapi seperti menyembunyikan kecanggungan. Ya, Tante paham. Tapi, kamu tahu kan, pesta ini besar sekali. Tante cuma nggak mau kamu nanti merasa kikuk. Lagi pula, kalau kamu nggak hadir, kan nggak apa-apa. Fahri bisa jelasin ke orang. Setelah telepon ditutup, aku berdiri lama di dekat jemuran, menatap langit biru yang cerah. Angin berhembus pelan, tapi hati ini rasanya panas. Terlalu jelas bahwa ibu mertua sedang menggerakkan orang-orangnya untuk mengirimkan pesan halus padaku. Kamu tidak diinginkan di sana. Siangnya, saat aku sedang menyiapkan makan siang, ponselku kembali berbunyi. Kali ini pesan WhatsApp dari Sinta, sepupu Fahri yang masih kuliah. Mbak Rani, katanya nggak ikut ke nikahan Mbak Aisyah ya? Sayang banget. Katanya nanti bakal mewah banget loh, kayak di drama-drama Korea. Aku membalas. Siapa yang bilang aku nggak ikut? Balasannya cepat masuk. Ya, Mama dengar dari nenek. Nenek dengar dari ibu. Aku menghela napas panjang. Jadi sekarang gosipnya sudah beredar sampai ke telinga keluarga besar. Bukan hanya seolah aku tidak diundang, tapi juga digiring supaya orang percaya bahwa aku memang tidak mau hadir. Dengan begitu, jika aku benar-benar tidak datang, semua akan menganggapnya sebagai keputusanku sendiri, bukan larangan dari ibu mertua. Malamnya, ketika Fahri pulang, aku menceritakan semua. Dia mendengarkan dengan rahang mengeras, memijat pelipisnya sambil sesekali menggeleng. Dia benar-benar nggak berhenti. Ya, ucapnya dengan nada menahan amarah. Aku cuma nggak mau ini jadi keributan besar, kataku pelan. Kalau memang ini bikin kamu terbebani, kita nggak usah datang. Kita bisa liburan aja pas hari itu. Fahri langsung menatapku, wajahnya tegas. Tidak, justru itu yang dia mau. Kalau kita mundur, sama saja kita membenarkan semua omongannya. Tapi, dengar, Rani, katanya sambil meraih tanganku. Kamu harus datang. Aku ingin semua orang lihat kamu berdiri di sana, anggun, percaya diri. Aku ingin mereka tahu bahwa istri Fahri bukan orang sembarangan. Kata-kata itu membuat dadaku hangat, tapi juga menambah beban. Karena aku sadar, jika aku benar-benar datang, aku tidak boleh memberi celah kecil apapun untuk ibu mertua menjadikannya bahan ejekan. Malam itu, setelah Fahri tertidur, aku terjaga lama memandangi langit malam dari jendela. Di kepalaku, satu rencana mulai terbentuk. Rencana yang akan membuat ibu mertua menelan kata-katanya sendiri. Beberapa hari setelah percakapan tegang antara Fahri dan ibunya, rumah kami terasa seperti menyimpan udara yang berat. Fahri tetap berusaha bersikap normal, tapi aku bisa melihat ada sesuatu yang ia pendam. Gerakannya sedikit lebih kaku,
bicaranya lebih singkat. Bahkan saat makan malam, tatapannya sering kosong, seperti pikirannya melayang entah kemana. Aku mencoba untuk tidak memancing pembicaraan soal pernikahan Aisyah, meski sebenarnya rasa gelisah itu terus menggerogoti. Aku tahu Fahri masih memikirkan kata-kata ibunya, dan aku tak ingin membuatnya semakin terbebani. Pagi itu, ketika aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ponselku berdering. Nomor yang muncul adalah milik Tante Ratna, salah satu adik perempuan ibu mertua, yang jarang sekali menghubungiku secara langsung. "Assalamualaikum, Rani," sapanya lembut. "Waalaikumsalam, Tante. Apa kabar?" "Baik, alhamdulillah. Tante cuma mau, ya, ngobrol sedikit soal pernikahan Aisyah minggu depan." Aku terdiam sejenak, menunggu ia melanjutkan. "Begini, Tante dengar kamu mungkin gak hadir. Ya? Katanya kamu gak terlalu suka keramaian. Jadi, mungkin memang lebih baik di rumah saja. Supaya gak capek, gak repot." Aku mengernyit, memegang ponsel lebih erat. "Tante dengar dari siapa?" "Oh, ya, ibu mertua kamu cerita. Katanya kamu lebih nyaman di rumah. Apalagi nanti tamunya banyak orang penting. Jadi, biar Fahri saja yang mewakili." Nada bicaranya terdengar seperti sekadar saran, tapi aku tahu ini bukan sekadar kebetulan. Aku mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang. "Sebenarnya, Tante, aku nggak masalah datang. Justru aku ingin hadir, karena itu acara keluarga." Tante Ratna terdengar tertawa kecil, tapi seperti menyembunyikan kecanggungan. "Ya, Tante paham. Tapi, kamu tahu kan, pesta ini besar sekali. Tante cuma nggak mau kamu nanti merasa kikuk. Lagi pula, kalau kamu nggak hadir, kan nggak apa-apa. Fahri bisa jelasin ke orang." Setelah telepon ditutup, aku berdiri lama di dekat jemuran, menatap langit biru yang cerah. Angin berhembus pelan, tapi hati ini rasanya panas. Terlalu jelas bahwa ibu mertua sedang menggerakkan orang-orangnya untuk mengirimkan pesan halus padaku. Kamu tidak diinginkan di sana. Siangnya, saat aku sedang menyiapkan makan siang, ponselku kembali berbunyi. Kali ini pesan WhatsApp dari Sinta, sepupu Fahri yang masih kuliah. "Mbak Rani, katanya nggak ikut ke nikahan Mbak Aisyah ya? Sayang banget. Katanya nanti bakal mewah banget loh, kayak di drama-drama Korea." Aku membalas, "Siapa yang bilang aku nggak ikut?" Balasannya cepat masuk. "Ya, Mama dengar dari nenek. Nenek dengar dari ibu." Aku menghela napas panjang. Jadi sekarang gosipnya sudah beredar sampai ke telinga keluarga besar. Bukan hanya seolah aku tidak diundang, tapi juga digiring supaya orang percaya bahwa aku memang tidak mau hadir. Dengan begitu, jika aku benar-benar tidak datang, semua akan menganggapnya sebagai keputusanku sendiri, bukan larangan dari ibu mertua. Malamnya, ketika Fahri pulang, aku menceritakan semua. Dia mendengarkan dengan rahang mengeras, memijat pelipisnya sambil sesekali menggeleng. Dia benar-benar nggak berhenti. "Ya," ucapnya dengan nada menahan amarah. "Aku cuma nggak mau ini jadi keributan besar," kataku pelan. "Kalau memang ini bikin kamu terbebani, kita nggak usah datang. Kita bisa liburan aja pas hari itu." Fahri langsung menatapku, wajahnya tegas. "Tidak. Justru itu yang dia mau. Kalau kita mundur, sama saja kita membenarkan semua omongannya." "Tapi, Eri." "Dengar, Rani," katanya sambil meraih tanganku. "Kamu harus datang. Aku ingin semua orang lihat kamu berdiri di sana, anggun, percaya diri. Aku ingin mereka tahu bahwa istri Fahri bukan orang sembarangan."
Kata-kata itu membuat dadaku hangat, tapi juga menambah beban. Karena aku sadar, jika aku benar-benar datang, aku tidak boleh memberi celah kecil apapun untuk ibu mertua menjadikannya bahan ejekan. Malam itu, setelah Fahri tertidur, aku terjaga lama memandangi langit malam dari jendela. Di kepalaku, satu rencana mulai terbentuk. Rencana yang akan membuat ibu mertua menelan kata-katanya sendiri. Beberapa hari setelah percakapan tegang antara Fahri dan ibunya, rumah kami terasa seperti menyimpan udara yang berat. Fahri tetap berusaha bersikap normal, tapi aku bisa melihat ada sesuatu yang ia pendam. Gerakannya sedikit lebih kaku, bicaranya lebih singkat. Bahkan saat makan malam, tatapannya sering kosong, seperti pikirannya melayang entah kemana. Aku mencoba untuk tidak memancing pembicaraan soal pernikahan Aisyah, meski sebenarnya rasa gelisah itu terus menggerogoti. Aku tahu Fahri masih memikirkan kata-kata ibunya, dan aku tak ingin membuatnya semakin terbebani. Pagi itu, ketika aku sedang menjemur pakaian di halaman belakang, ponselku berdering. Nomor yang muncul adalah milik Tante Ratna, salah satu adik perempuan ibu mertua, yang jarang sekali menghubungiku secara langsung. "Assalamualaikum, Rani," sapanya lembut. "Waalaikumsalam, Tante. Apa kabar?" "Baik, alhamdulillah. Tante cuma mau, ya, ngobrol sedikit soal pernikahan Aisyah minggu depan." Aku terdiam sejenak, menunggu ia melanjutkan. "Begini, Tante dengar kamu mungkin gak hadir. Ya? Katanya kamu gak terlalu suka keramaian. Jadi, mungkin memang lebih baik di rumah saja. Supaya gak capek, gak repot." Aku mengernyit, memegang ponsel lebih erat. "Tante dengar dari siapa?" "Oh, ya, ibu mertua kamu cerita. Katanya kamu lebih nyaman di rumah. Apalagi nanti tamunya banyak orang penting. Jadi, biar Fahri saja yang mewakili." Nada bicaranya terdengar seperti sekadar saran, tapi aku tahu ini bukan sekadar kebetulan. Aku mencoba menjaga nada suaraku tetap tenang. "Sebenarnya, Tante, aku nggak masalah datang. Justru aku ingin hadir, karena itu acara keluarga." Tante Ratna terdengar tertawa kecil, tapi seperti menyembunyikan kecanggungan. "Ya, Tante paham. Tapi, kamu tahu kan, pesta ini besar sekali. Tante cuma nggak mau kamu nanti merasa kikuk. Lagi pula, kalau kamu nggak hadir, kan nggak apa-apa. Fahri bisa jelasin ke orang." Setelah telepon ditutup, aku berdiri lama di dekat jemuran, menatap langit biru yang cerah. Angin berhembus pelan, tapi hati ini rasanya panas. Terlalu jelas bahwa ibu mertua sedang menggerakkan orang-orangnya untuk mengirimkan pesan halus padaku. Kamu tidak diinginkan di sana. Siangnya, saat aku sedang menyiapkan makan siang, ponselku kembali berbunyi. Kali ini pesan WhatsApp dari Sinta, sepupu Fahri yang masih kuliah. "Mbak Rani, katanya nggak ikut ke nikahan Mbak Aisyah ya? Sayang banget. Katanya nanti bakal mewah banget loh, kayak di drama-drama Korea." Aku membalas, "Siapa yang bilang aku nggak ikut?" Balasannya cepat masuk. "Ya, Mama dengar dari nenek. Nenek dengar dari ibu." Aku menghela napas panjang. Jadi sekarang gosipnya sudah beredar sampai ke telinga keluarga besar. Bukan hanya seolah aku tidak diundang, tapi juga digiring supaya orang percaya bahwa aku memang tidak mau hadir. Dengan begitu, jika aku benar-benar tidak datang, semua akan menganggapnya sebagai keputusanku sendiri, bukan larangan dari ibu mertua. Mengeras, memijat pelipisnya sambil sesekali menggeleng. "Dia benar-benar nggak berhenti, ya?" ucapnya dengan nada menahan amarah. "Aku cuma nggak mau ini jadi keributan besar," kataku pelan.
Kalau memang ini bikin kamu terbebani, kita nggak usah datang. Kita bisa liburan aja pas hari itu. Fahri langsung menatapku, wajahnya tegas. Tidak. Justru itu yang dia mau. Kalau kita mundur, sama saja kita membenarkan semua omongannya. Tapi, Eri. Dengar, Rani, katanya sambil meraih tanganku. Kamu harus datang. Aku ingin semua orang lihat kamu berdiri di sana. Anggun, percaya diri. Aku ingin mereka tahu bahwa istri Fahri bukan orang sembarangan. Kata-kata itu membuat dadaku hangat, tapi juga menambah beban. Karena aku sadar, jika aku benar-benar datang, aku tidak boleh memberi celah kecil apapun untuk ibu mertua menjadikannya bahan ejekan. Malam itu, setelah Fahri tertidur, aku terjaga lama memandangi langit malam dari jendela. Di kepalaku, satu rencana mulai terbentuk. Rencana yang akan membuat ibu mertua menelan kata-katanya sendiri. Sejak malam itu, tekadku sudah bulat. Aku tidak akan datang ke pernikahan Aisyah dengan sekadar hadir. Aku akan datang dengan penampilan dan wibawa yang membuat semua orang, termasuk ibu mertua, tak bisa berkata apa-apa. Aku ingin semua tatapan yang selama ini memandangku rendah, berubah menjadi kagum, atau bahkan malu. Pagi itu, setelah Fahri berangkat kerja, aku duduk di meja makan dengan laptop terbuka. Suara detik jam terdengar jelas, dan cahaya matahari masuk dari jendela dapur, memantulkan kilau di permukaan layar. Aku mulai mencari inspirasi kebaya di situs desainer terkenal. Kebaya kutu baru yang anggun, kebaya modern dengan payet elegan, hingga kebaya pesta yang memadukan bahan brokat halus dan satin premium. Semakin lama aku melihat, semakin aku tahu bahwa ini bukan sekadar soal baju. Ini adalah pernyataan. Setiap jahitan, setiap detail payet, harus mencerminkan bahwa aku mampu dan layak berdiri di tengah pesta itu. Aku menghubungi Maya, sahabat lama yang kini bekerja di butik kebaya mewah di Jakarta. Mbak Rani? Ya ampun, aku kangen banget. Suaranya ceria di telepon. Aku butuh bantuan, Mei. Aku mau pesan kebaya khusus. Nggak mau ada yang sama, dan harus terlihat luar biasa. Wah, proyek besar nih. Untuk apa? Tanyanya penasaran. Pernikahan adik ipar. Dan aku mau semua orang ingat penampilan itu. Nggak ada celah untuk bilang aku nggak pantas ada di sana. Maya terdiam beberapa detik, lalu suaranya terdengar mantap. Oke, aku ngerti banget maksudmu. Kamu ke butik besok pagi, kita fitting diam-diam. Aku atur jadwalnya biar nggak ketemu pelanggan lain. Keesokan harinya, aku berangkat ke butik dengan alasan belanja perlengkapan rumah pada Fahri. Butik itu terletak di pusat kota, dengan pintu kaca besar dan interior serba putih. Maya sudah menungguku dengan senyum lebar. Kita pilih warna yang bikin kamu stand out, tapi tetap elegan. Jangan sampai kelihatan berlebihan, ujarnya sambil mengeluarkan beberapa gulungan kain dari lemari. Aku menyentuh kain brokat emerald dengan kilau lembut. Yang ini, aku suka. Terlihat anggun, tapi warnanya berani. Maya tersenyum puas. Pas. Emerald melambangkan kemewahan, tapi juga keteguhan. Kita tambahkan detail payet silver di bagian bahu dan lengan, biar ada sentuhan glamor. Selama hampir 2 jam aku mencoba berbagai model, berdiri di depan cermin besar dengan lampu yang membuat setiap detail terlihat sempurna. Saat kebaya itu akhirnya terpasang di tubuhku, aku menatap pantulan diriku dan merasakan sesuatu yang berbeda. Percaya diri yang selama ini tidak berani kutunjukkan. Tapi persiapanku tidak berhenti di situ. Aku tahu, wajah dan rambut juga akan menjadi sorotan. Setiap malam, setelah Fahri tertidur,
Aku duduk di meja rias kecil sambil menonton video tutorial make up di YouTube. Aku belajar teknik contour, cara membuat alis simetris, dan memadukan warna lipstik agar sesuai dengan warna kebaya nanti. Selain itu, aku memesan paket perawatan wajah di salon langganan Maya. Aku datang di jam-jam sepi, memakai masker dan kacamata hitam agar tidak ada tetangga atau kenalan keluarga suami yang mengenali. Setiap kali keluar dari salon, kulitku terasa lebih halus, dan aku semakin yakin bahwa rencanaku akan berhasil. Ada satu hal lagi yang kupersiapkan, hadiah untuk Aisyah. Aku tidak ingin datang dengan tangan kosong, dan aku ingin hadiah itu menjadi bukti bahwa aku tidak hidup hanya dari uang suami. Dari hasil tabungan bisnis online shop yang telah kukelola diam-diam selama 2 tahun, aku memesan satu set perhiasan berlian mungil dengan desain klasik. Tidak berlebihan, tapi bernilai tinggi dan berkesan. Aku membayangkan momen saat menyerahkannya di depan semua tamu. Aku ingin melihat wajah ibu mertua saat menyadari bahwa gadis kampung yang ia remehkan ternyata mampu memberikan hadiah yang bahkan mungkin melampaui pemberian keluarga lainnya. Sementara itu, gosip soal ketidakhadiranku di pesta semakin menyebar. Beberapa kali aku menerima pesan dari keluarga besar Fahri yang menanyakan alasannya. Aku hanya membalas singkat, "Kita lihat nanti." Aku sengaja tidak mengklarifikasi, agar kejutan itu semakin memukul di hari haji. Suatu malam, Fahri menatapku curiga ketika melihat aku pulang membawa tas besar. "Kamu sering banget keluar akhir-akhir ini. Sibuk apa? Jangan bilang kamu diam-diam ikut lomba nyanyi," godanya. Aku tersenyum misterius. "Rahasia." Oke. Tapi kalau rahasia itu bikin aku pusing nanti, siap-siap ya," ujarnya sambil tersenyum setengah protes. Aku hanya tertawa. Dalam hati, aku tahu, saat hari itu tiba, Fahri akan menjadi orang pertama yang bangga melihatku berjalan masuk ke pesta, mematahkan semua prasangka buruk yang pernah diarahkan padaku. Hanya tinggal 5 hari lagi menuju pernikahan Aisyah. Grup WhatsApp keluarga besar Fahri seperti pasar malam yang tidak pernah sepi. Foto-foto dekorasi ballroom mulai dibagikan. Karpet merah membentang, panggung pelaminan dihiasi bunga segar, lampu kristal menggantung berkilauan. Semua anggota keluarga mengomentari dengan antusias. Aku membaca setiap pesan itu tanpa mengetik apa-apa. Sejak gosip, "Aku tidak akan hadir," tersebar, hampir tidak ada yang menanyakannya secara langsung kepadaku. Semua seolah menganggap itu adalah keputusan pribadiku. Aku sengaja tidak mengoreksi. Biarlah mereka percaya. Siang itu, aku sedang merapikan tumpukan cucian di kamar ketika ponselku berdering. Nama Aisyah muncul di layar. "Halo, Mbak Rani," suaranya ceria seperti biasa. "Halo, Aisyah. Gimana persiapan nikahnya?" tanyaku sambil tersenyum. "Wah, super sibuk. Tapi seru banget. Semua udah hampir siap." Tapi aku dengar kamu gak datang ya." Aku berhenti melipat pakaian, memikirkan jawabanku. Nanti lihat aja. Yang jelas, aku selalu doain acaranya lancar." Aisyah terdiam sebentar. "Kalau bisa, datanglah, Mbak. Aku mau semua keluarga kumpul. Terlepas dari apapun yang orang bilang." Nada suaranya tulus. Aku bisa merasakan ia berkata bukan sekadar basa-basi. Tapi aku memilih tetap merahasiakan rencanaku. "Kita lihat nanti, Syah," jawabku pelan. Malamnya, Fahri pulang agak larut. Saat makan malam, ia memandangku sambil menghela napas. Aku ketemu ibu tadi di rumah. Dia masih mencoba meyakinkan aku untuk datang sendirian, katanya. "Dia bilang apa?" tanyaku. "Katanya biar kamu gak repot dan gak capek."
Nanti kalau kamu di rumah, katanya dia akan titip makanan dari pesta buat kamu. Aku menatap Fahri, mencoba menahan tawa pahit. Dia benar-benar yakin aku nggak akan datang, ya? Fahri tersenyum tipis, tapi matanya serius. Aku cuma senyum waktu dia ngomong begitu. Biar dia pikir aku nurut. Nanti pas kamu datang, dia akan kaget setengah mati. Kami sama-sama tertawa kecil, tapi aku tahu suasana ini bisa berubah panas di hari haji. 3 hari sebelum acara, aku diam-diam pergi ke butik Maya untuk fitting terakhir. Pagi itu, butik terlihat sepi, hanya ada Maya dan 2 asistennya. Begitu kebaya emerald itu kukenakan, Maya berdiri di belakangku, memperbaiki letak selendang, lalu menatap pantulan kami di cermin besar. "Mbak, kamu kelihatan seperti orang yang beda. Anggun banget," katanya. Aku menatap pantulan diriku sendiri. Potongan kebaya itu membuat tubuhku terlihat lebih tinggi dan ramping. Payet-payet perak di bagian bahu dan lengan berkilau lembut saat terkena cahaya. Aku memutar tubuh perlahan, memperhatikan setiap detail. "Ini sempurna, Mei," ujarku pelan. Maya tersenyum puas. "Aku udah bilang, ini akan bikin orang gak bisa berkedip." Selesai fitting, aku pergi ke toko perhiasan untuk mengambil pesanan hadiah berlian untuk Aisyah. Kotak bludru hitam itu terasa dingin di tanganku. Saat kubuka sedikit untuk memastikan isinya, cahaya lampu toko memantulkan kilau berlian kecil di dalamnya. Sederhana, tapi elegan. Ini bukan sekadar hadiah. Ini adalah pesan yang akan kukirim ke semua orang yang meremehkanku. Aku mampu, dan aku punya tempat di sini. 2 hari sebelum acara, telepon dari ibu mertua masuk. Nada suaranya terdengar ramah, tapi aku bisa merasakan lapisan tipis sindiran di baliknya. "Rani, ibu mau pastikan lagi, kamu nggak hadir, kan? Soalnya kursi di meja keluarga sudah ibu atur. Kalau kamu nggak datang, kursinya bisa dipakai tamu penting." Aku menahan senyum. "Oh, begitu ya, Bu? Nanti saya kabari lagi." Dia tertawa kecil, nadanya dibuat seolah perhatian. "Iya, tapi ibu sarankan kamu di rumah saja. Ibu nggak mau kamu capek. Lagi pula, nanti banyak kamera, banyak orang. Kalau kamu grogi, kasihan juga." Aku menutup telepon perlahan, lalu menatap cermin di ruang tamu. Senyumku mengembang. Dia sama sekali tidak tahu bahwa justru di tengah semua rencananya untuk menghilangkanku, aku sedang mempersiapkan penampilan yang akan mengubah semuanya. Sehari sebelum pernikahan Aisyah, aku terbangun lebih awal dari biasanya. Jam di dinding baru menunjukkan pukul 4 subuh, tapi mataku sudah terbuka lebar. Udara pagi terasa dingin menusuk, membuatku menarik selimut sebentar sebelum akhirnya duduk di tepi ranjang. Di sudut kamar, koper hitam berukuran sedang sudah tergeletak sejak kemarin. Isinya bukan pakaian biasa, melainkan seluruh amunisi untuk perang esok hari. Kebaya emerald berhias payet perak yang sudah terbungkus rapi dengan plastik pelindung, kain bawahan satin halus, selendang, sepatu hak tinggi berwarna silver, dan clutch kecil yang akan kugunakan sebagai pelengkap. Aku berjalan pelan menghampirinya, membuka resleting, lalu mengeluarkan kebaya itu. Brokatnya terasa dingin di ujung jariku, teksturnya halus namun padat. Aku menggantungnya di lemari agar tidak kusut, lalu mengamati tiap detailnya, jahitan rapi, payet yang dijahit tangan, potongan yang memeluk tubuh dengan sempurna. "Besok, kamu akan menjadi saksi," batinku sambil tersenyum tipis. Di laci meja rias, kotak bludru hitam berisi hadiah berlian untuk Aisyah tersimpan rapat. Aku membuka kotaknya sedikit, memperhatikan kilau batu di dalamnya yang memantulkan cahaya lampu kamar.
Perhiasan itu tidak besar atau mencolok, tapi nilainya cukup untuk membuat orang berpikir 2 kali sebelum meremehkanku. Ini adalah bukti nyata bahwa aku punya pencapaian sendiri, hasil dari kerja keras tanpa sepeser pun bergantung pada uang suami. Kotak itu kuselipkan di dalam tas tangan pesta yang akan kubawa, lalu kutaruh kembali di tempat yang aman. Fahri berangkat lebih awal pagi itu karena ada rapat mendadak. Begitu mobilnya melaju keluar halaman, aku langsung bersiap. Di laptop, aku membuka kembali undangan digital pernikahan. Aku mencatat detailnya di ponsel. Acara akan dimulai pukul 10 pagi, resepsi malam hari pukul 19 di ballroom Hotel Bintang 5 di pusat kota. Aku juga mencari rute tercepat di Google Maps, bahkan menandai lokasi parkir terdekat agar tidak perlu berjalan jauh dengan kebaya dan sepatu hak tinggi. Aku juga memikirkan waktu masuk yang tepat. Aku tidak ingin datang terlalu awal dan berdiri canggung menunggu, tapi juga tidak mau terlambat sampai menjadi bahan omongan. Aku ingin hadir di momen yang tepat, ketika tamu sudah ramai, musik sudah mengalun, dan setiap mata siap menoleh. Siang harinya, aku menuju salon langganan Maya untuk perawatan terakhir. Pemilik salon, Bu Indri, sudah tahu kedatanganku dan langsung menyapaku dengan senyum penuh arti. "Paket lengkap, kan, Mbak Rani? Besok harus bikin semua orang melongo," katanya sambil memakaikan cape di leherku. Aku tersenyum. Itu rencananya. 1 jam berikutnya aku menikmati hair spa, pijat pundak, dan perawatan wajah. Uap hangat dari steamer membuka pori-pori kulitku, masker vitamin membuat wajahku terasa segar. Setiap sentuhan terasa seperti mempersiapkan diriku untuk sesuatu yang besar. Saat bercermin sebelum pulang, aku melihat kulitku bercahaya alami, dan rambutku jatuh lembut di bahu. Sore hari, aku kembali ke rumah dan mulai merapikan semua barang. Kebaya kusimpan kembali ke koper, lalu kuselipkan di bawah tumpukan selimut di lemari. Tas pesta berisi hadiah berlian kusimpan di tempat yang berbeda, di balik tumpukan baju tidur, untuk menghindari kemungkinan ditemukan orang yang tidak sengaja mengobrak-abrik. Saat malam tiba, Fahri pulang dengan wajah lebih santai. Kami makan malam bersama, lalu ia menatapku sambil tersenyum samar. "Besok kita berangkat jam berapa?" "Aku ikut saja sesuai jadwal kamu," jawabku sambil menahan senyum. Dia memandang curiga. "Kamu nggak kelihatan tegang sama sekali. Padahal kemarin masih kepikiran." "Aku cuma, udah siap. Besok kita akan lihat wajah ibu saat tahu aku datang," kataku setengah berbisik. Fahri terkekeh, tapi aku tahu ia pun menunggu momen itu. Malam menjelang, aku tidak langsung tidur. Lampu kamarku padamkan, tapi mataku tetap terbuka. Dalam gelap, aku memikirkan bagaimana besok akan berjalan. Suara musik, cahaya lampu kristal ballroom, bisik-bisik tamu, dan tatapan yang akan mengikutiku sejak pertama kali melangkah masuk. Aku berbisik dalam hati, besok, semua akan berbeda. Besok, aku akan berdiri tegak di hadapan mereka, dan mereka akan tahu siapa aku sebenarnya. Pagi itu, sinar matahari menembus celah tirai, menari-nari di dinding kamar seperti ingin membangunkanku. Tapi aku sudah terjaga sejak sebelum fajar. Hari ini adalah hari yang kutunggu berbulan-bulan. Bukan hanya karena ini pernikahan Aisyah, tetapi karena ini adalah panggungku untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Fahri masih terlelap di sebelahku, wajahnya tenang. Aku bangkit perlahan, berjalan ke kamar mandi, dan membiarkan air dingin membasuh wajahku. Rasanya seperti menyalakan tombol kesiapan di dalam diriku. Aku menatap cermin. Mata ini memancarkan sesuatu yang berbeda, semacam keyakinan yang tak kupunya sebelumnya. Di meja rias, koper hitamku menunggu. Aku membukanya dan mengeluarkan kebaya emerald berhias payet perak yang berkilau lembut.
Aku mengelus permukaannya, merasakan dingin kain brokat di kulit tanganku. Di sampingnya, sepatu hak tinggi silver dan clutch mungil sudah siap. Kotak bludru hitam berisi perhiasan untuk Aisyah terletak di pojok koper. Seperti rahasia kecil yang kubawa untuk mengubah pandangan banyak orang. Fahri bangun sekitar pukul 7, menguap sambil menoleh padaku. Sayang, ikut ke akad pagi ini. Aku menggeleng sambil tersenyum. Kamu saja. Aku mau simpan energi dan fokus untuk resepsi malam nanti. Aku nggak mau penampilan setengah-setengah. Dia mengangguk, lalu mencium keningku. Oke. Malam nanti, kita datang berdua. Begitu Fahri keluar rumah, aku menyalakan musik instrumental lembut dan mulai menata meja rias. Kuletakkan foundation, brush, eyeshadow, eyeliner, lipstick, semuanya tersusun rapi. Hari ini tidak boleh ada yang salah. Siang harinya aku hanya makan salad dan minum jus. Aku ingin tubuh terasa ringan dan wajah segar. Tepat pukul 3 sore, bel rumah berbunyi. Maya datang bersama seorang penata rambut profesional. Mbak, mulai sekarang, kamu duduk saja. Kami yang akan membuat kamu jadi versi terbaik dari dirimu, ujar Maya sambil membuka koper besar berisi peralatan make up dan hairstyling. Rambutku dibagi menjadi beberapa bagian, disemprot pelindung panas, lalu dicatok perlahan. Penata rambut menata sanggul tinggi dengan hiasan sisir perak di sisi kanan, memberi kesan anggun sekaligus modern. Di saat yang sama, Maya mulai mengaplikasikan riasan, foundation halus menutupi wajah, contour lembut membentuk garis wajah, eyeshadow smoky soft dengan sentuhan glitter tipis yang memantulkan cahaya, eyeliner tegas, dan bulu mata lentik yang membuat tatapan mataku semakin tajam. Lipstik merah elegan menjadi sentuhan terakhir, warna yang melambangkan keberanian dan percaya diri. Saat aku melihat pantulan diriku di cermin, aku hampir tidak mengenali perempuan di depanku. Kulitku bercahaya, mata tajam namun lembut, dan senyumku membawa keyakinan. Mbak, kamu bukan cuma cantik. Kamu berkelas, kata Maya sambil tersenyum puas. Pukul 6 sore, kebaya emerald itu akhirnya kupakai. Satin bawahannya jatuh dengan anggun mengikuti langkahku, payetnya berkilau di setiap gerakan. Aku mengenakan anting perak kecil yang tidak berlebihan, cincin tipis di tangan kiri, dan gelang yang menambah kesan elegan. Sepatu hak tinggi silver ku kencangkan talinya, lalu clutch mungil berisi lipstik, bedak, dan kotak hadiah berlian ku masukkan ke tangan. Ketika Fahri pulang dari acara akad, langkahnya terhenti di pintu. Matanya membesar, bibirnya sedikit terbuka. Sayang, kamu luar biasa malam ini. Aku tersenyum kecil. Tunggu saja, Ri. Ini baru permulaan. Perjalanan ke hotel ditemani cahaya lampu jalan yang berkilauan. Aku memandang keluar jendela mobil, melihat bayangan diriku di kaca. Ada degup jantung yang lebih cepat dari biasanya, tapi tidak karena takut. Ini adalah antisipasi, rasa yakin bahwa aku siap menghadapi tatapan apapun. Hotel itu berdiri megah, lobi luasnya dipenuhi tamu dalam busana terbaik mereka. Musik gamelan modern mengalun lembut dari pengeras suara, memberikan suasana elegan. Dari jauh, pintu ballroom terbuka lebar, menampilkan pelaminan megah dengan bunga putih dan lampu kristal yang menggantung berkilauan. Aku menggenggam tangan Fahri. Ayo kita masuk. Langkah pertama ke dalam ballroom membuat suasana seolah melambat. Beberapa kepala menoleh, lalu semakin banyak yang menatap. Bisik-bisik mulai terdengar di antara tamu. Aku tidak menunduk. Daguku terangkat, mataku memandang lurus ke depan dengan senyum tipis. Di dekat pelaminan, ibu mertua yang sedang berbicara dengan tamu tiba-tiba terdiam. Matanya membesar, wajahnya memucat.
Pandangannya turun dari sanggul berhias sisir perak di kepalaku, ke kebaya emerald yang membalut tubuhku, lalu ke clutch yang kugenggam dengan anggun. Aku bisa melihat jelas, dia sama sekali tidak menduga aku akan muncul. Apalagi seperti ini. Begitu aku dan Fahri melangkah melewati pintu ballroom, udara di dalam ruangan langsung terasa berbeda. Lampu gantung kristal besar memantulkan cahaya ke seluruh ruangan, membuat payet di kebayaku berkilau lembut setiap kali aku bergerak. Musik pengiring, alunan gamelan modern yang dipadukan dengan denting piano, mengisi latar suasana, seakan memberi ritme pada langkah-langkahku. Tatapan demi tatapan mulai mengarah padaku. Beberapa tamu yang sedang mengobrol spontan menghentikan percakapan mereka. Ada yang saling menyikut pelan, ada yang membisikkan sesuatu ke telinga pasangannya sambil menatapku. Aku tidak bisa mendengar semua kata-kata mereka, tapi beberapa potongan kalimat cukup jelas sampai ke telingaku. Itu Rani, kan? Katanya nggak datang. Ya ampun, penampilannya elegan banget. Aku hampir nggak kenal tadi. Cantik sekali. Aku pura-pura tidak mendengar, tapi di dalam hati ada rasa puas yang pelan-pelan menghangatkan dadaku. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena semua kerja keras dan diamku selama ini mulai menunjukkan hasilnya. Aisyah yang berdiri di pelaminan sedang menyambut tamu ketika pandangannya menangkapku. Wajahnya langsung berbinar, bibirnya melengkung menjadi senyum lebar. Ia bahkan sempat meminta maaf pada tamu yang sedang ia ajak bicara, lalu turun beberapa langkah dari pelaminan untuk menghampiriku. "Mbak Rani," serunya riang, memelukku erat. Wangi parfum bunganya menyapa hidungku. "Kamu cantik sekali malam ini. Aku senang banget kamu datang," bisiknya di telingaku. Aku membalas pelukannya dengan tulus. "Selamat ya, Syah. Semoga rumah tanggamu langgeng dan penuh kebahagiaan." Pelukan kami membuat beberapa tamu yang berdiri di sekitar pelaminan tersenyum, bahkan ada yang mengabadikannya dengan ponsel. Tapi dari sudut mataku, aku melihat sosok yang sudah kutunggu-tunggu, ibu mertua, mulai melangkah ke arah kami. Langkahnya cepat tapi terkendali. Dres satin biru tua yang ia kenakan berkilau di bawah lampu. Wajahnya berusaha tersenyum namun matanya bercerita lain. Ada keterkejutan yang tidak bisa ia sembunyikan. "Kamu, datang juga," ucapnya pelan, nyaris seperti gumaman, saat jarak kami tinggal 2 langkah. Aku membalas tatapannya dengan senyum tipis. "Tentu saja, Bu. Ini acara keluarga. Tidak pantas kalau saya tidak hadir." Kami saling menatap beberapa detik yang terasa jauh lebih lama dari seharusnya. Dari tatapannya, aku tahu ia sedang memindai penampilanku dari ujung rambut hingga ujung kaki, mencari-cari celah untuk dikritik. Tapi untuk pertama kalinya, aku bisa merasakan ia tidak menemukan apapun. Fahri berdiri tegak di sampingku, tangannya menggenggam tanganku erat, seakan mengirim pesan, "Aku ada di sini bersamamu." "Ibu, aku sudah bilang kan, Rani pasti hadir," ucapnya dengan nada halus tapi mengandung penegasan. Ibu mertua tersenyum kecil, senyum yang tidak sampai ke matanya, lalu memalingkan wajahnya ke arah tamu lain, mencoba menyembunyikan reaksi aslinya. Tapi aku menangkap sekilas gerakan tangannya yang mengusap gaunnya, gerakan kecil yang biasanya ia lakukan saat gugup atau kesal. Beberapa keluarga besar mulai menghampiri. Salah satu Tante Fahri berkata lantang, "Astaga, Rani, kamu cantik sekali malam ini. Kebayanya indah banget, cocok sekali sama warna kulitmu." "Terima kasih, Tante," jawabku sambil tersenyum. Aku sengaja membiarkan pujian itu terdengar jelas di telinga ibu mertua. Lalu aku membuka clutch perlahan, mengeluarkan kotak beludru hitam. "Aisyah, ini ada sedikit hadiah dariku. Semoga bermanfaat." Aisyah menerimanya dengan mata berbinar. Saat ia membuka kotak itu, kilau berlian kecil memantul sempurna di bawah cahaya lampu kristal. Beberapa tamu mendekat, berbisik kagum. "Wah, mahal itu. Cantik banget desainnya. Ini custom,
ya? Aisyah langsung memelukku lagi. Mbak, ini terlalu indah. Terima kasih banyak. Aku bisa merasakan tatapan ibu mertua di punggungku. Tatapan yang tidak lagi penuh superioritas, melainkan campuran antara terkejut, malu, dan mungkin sedikit tidak percaya. Malam itu, aku tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diriku. Kehadiranku, penampilanku, dan caraku berdiri tegak sudah cukup menjadi jawaban. Dan melihat wajah ibu mertua yang diam membeku, aku tahu, untuk pertama kalinya, ia mulai menyadari bahwa gadis kampung yang selama ini diremehkan ternyata punya kelas yang tidak ia bayangkan. Musik pesta mengalun pelan, denting piano berpadu dengan alunan gamelan modern. Aroma wangi bunga segar dari dekorasi pelaminan bercampur dengan aroma manis kue-kue di meja dessert. Tamu-tamu sibuk berbincang, gelak tawa terdengar di berbagai sudut ballroom. Aku berdiri di dekat Fahri, ikut menyapa beberapa kerabat yang datang. Namun, dari ekor mataku, aku menangkap ibu mertua berdiri di seberang ruangan. Matanya tak lepas mengikutiku, seolah menimbang-nimbang setiap gerakanku. Tak lama kemudian, ia melangkah mendekat. Senyumnya tipis, hampir tak terlihat tulus. Rani, ikut ibu sebentar, ya? Ada yang mau ibu bicarakan. Nada suaranya lembut, tapi ada ketegangan samar di baliknya. Fahri spontan menatapku penuh tanya. Aku menepuk lengannya pelan. Tidak apa-apa, Eri. Aku sebentar saja. Ibu mertua membawaku berjalan melewati kerumunan tamu, menuju sudut ballroom yang agak sepi, di dekat meja dessert dan dinding kaca besar yang menampilkan pemandangan lampu kota. Dari sana, musik terdengar sedikit sayup, dan hanya beberapa tamu yang lalu lalang. Begitu sampai, senyum di wajahnya menghilang. Aku tidak menyangka kamu akan muncul malam ini, katanya datar, matanya menatapku tajam dari atas ke bawah. Aku menatap balik dengan tenang. Kenapa, Bu? Bukankah ini pesta keluarga? Bukankah wajar saya datang? Ia menghela napas pendek, lalu bersuara lebih rendah. Kamu sengaja, kan? Sengaja muncul dengan kebaya semewah itu, dengan dandanan seperti ini, supaya jadi pusat perhatian. Aku mengangkat alis sedikit. Kalau orang memperhatikan, mungkin karena saya berusaha berpakaian rapi dan sopan, Bu. Bukankah itu yang seharusnya dilakukan tamu di acara penting? Tatapannya semakin tajam. Kamu pikir aku tidak tahu? Semua orang memuji kebaya dan hadiah yang kamu bawa. Kamu mau membuat aku terlihat salah? Nada suaranya meninggi sedikit, tapi ia berusaha menahannya agar tidak terdengar tamu lain. Aku tetap menjaga nada suaraku datar. Saya tidak datang untuk membuat siapapun terlihat salah, Bu. Saya datang untuk memberi selamat pada Aisyah. Itu saja. Ia mengerutkan kening, lalu berkata pelan tapi tegas. Kamu membuat aku kehilangan kata-kata di depan tamu. Aku sudah mengatur segalanya supaya saya tidak ada di sini, potongku dengan nada halus tapi jelas. Ia terdiam sejenak, seperti mencari kata. Matanya berkedip cepat, tanda ia tidak nyaman dengan arah percakapan ini. Kamu gadis kampung, Rani. Aku tidak mengira kamu bisa. Bisa apa, Bu? Potongku lagi, kali ini sedikit lebih tegas. Bisa berdiri di sini tanpa membuat keluarga malu? Bisa menunjukkan bahwa asal-usul saya tidak menentukan siapa saya hari ini. Ada jeda panjang. Ia memalingkan wajah sebentar, lalu menatapku lagi, tapi kali ini sorot matanya tak setegas sebelumnya. Ada sesuatu di sana, campuran antara kesal, terkejut, dan sedikit kagum yang mungkin tak ingin ia akui. Suara musik kembali mengisi jeda hening di antara kami. Aku melangkah setengah meter lebih dekat, menatap matanya dengan mantap. Bu, saya tidak pernah meminta ibu untuk menyukai saya. Tapi saya berharap, mulai malam ini, ibu mau melihat saya apa adanya. Bukan dari mana saya berasal, tapi dari siapa saya sekarang. Ia menghela napas panjang, menunduk sebentar, lalu memandang ke arah pelaminan. Kembali saja ke meja. Orang mungkin sudah bertanya-tanya. Aku tersenyum tipis. Baik, Bu. Aku berbalik dan melangkah pergi. Dari pantulan kaca besar di dinding ballroom, aku bisa melihatnya masih berdiri di sana. Diam, menatap ke arahku.
Ada sesuatu di ekspresinya, bukan lagi tatapan merendahkan, melainkan tatapan seseorang yang pikirannya mulai goyah. Dan saat aku kembali ke sisi Fahri, aku tahu bahwa kata-kata malam ini telah menancap di benaknya, entah ia mau mengakuinya atau tidak. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika musik gamelan mulai mereda dan cahaya lampu ballroom sedikit diredupkan. Tamu-tamu mulai keluar satu persatu, sebagian sambil masih bercakap-cakap dan tertawa, sebagian lagi mengambil foto terakhir di dekat pintu keluar. Aroma bunga segar yang sejak sore memenuhi ruangan mulai bercampur dengan bau kue manis dan kopi hangat dari meja dessert. Aku dan Fahri berdiri di dekat sisi ruangan, menunggu kerumunan di pelaminan sedikit berkurang sebelum berpamitan. Di pelaminan, Aisyah tetap tersenyum ramah walau terlihat lelah. Tangannya masih erat menggenggam buket bunga yang mulai sedikit layu di ujungnya. Saat kami maju ke depan, Aisyah memelukku dengan hangat. "Mbak Rani, terima kasih banget sudah datang. Aku jujur nggak nyangka. Aku dengar dari beberapa orang kalau kamu nggak bakal hadir. Tapi ternyata," ia tersenyum lebar, matanya sedikit berkaca-kaca. Aku membalas pelukannya sambil menepuk punggungnya pelan. "Aku janji akan datang, Syah. Dan aku selalu pegang janji." Fahri diminta naik ke pelaminan untuk foto bersama keluarga besar. Aku ikut naik, berdiri di samping ibu mertua. Jarak kami hanya setengah langkah. Aku bisa merasakan hawa tubuhnya yang kaku, tapi bukan karena marah seperti biasanya. Lebih kebingung, mungkin juga masih mencerna kejadian malam ini. Beberapa kali mataku melirik ke arahnya, berharap ia menatap balik. Tapi setiap kali tatapan kami hampir bertemu, ia mengalihkan pandangan ke kamera atau tamu lain. Senyumnya tipis, seolah hanya untuk formalitas foto. Setelah sesi foto selesai, kami turun dari pelaminan. Saat menuju pintu keluar, beberapa kerabat mendekat dan menepuk bahuku. "Kamu cantik sekali malam ini, Rani. Kebayanya luar biasa. Warnanya pas banget di kamu." Hadiah buat Aisyah itu? Wah, semua orang di meja kami membicarakannya. Aku mengucapkan terima kasih satu persatu, menatap mata mereka sambil tersenyum. Aku tahu ibu mertua mendengar semua pujian itu, karena langkahnya yang awalnya mantap mulai melambat sedikit. Ia tetap diam, tapi aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah. Di mobil, Fahri memegang tanganku di atas tuas transmisi. Lampu-lampu jalan yang berlarian di kaca depan membuat wajahnya terlihat bergantian terang dan teduh. "Aku bangga sama kamu," katanya tanpa melepaskan genggamannya. Aku tersenyum kecil. "Aku cuma datang sesuai undangan." Fahri menggeleng pelan. "Bukan cuma itu. Kamu datang dengan cara yang membuat semua orang melihatmu berbeda. Bahkan ibu, aku lihat tadi dia nggak banyak bicara setelah ngobrol sama kamu." Aku menghela napas. Mungkin dia cuma kaget. Kalau kagetnya positif, itu bagus, kan? Fahri tersenyum, tapi matanya serius. Keesokan paginya, cahaya matahari menerobos tirai tipis di ruang tamu. Aku duduk di sofa sambil menyeruput teh hangat ketika ponselku berbunyi. Nama Aisyah muncul di layar. "Halo, Syah," sapaku. "Mbak, makasih banget atas hadiahnya. Aku benar-benar nggak nyangka." "Ibu, Ibu bilang perhiasan itu indah sekali." Dia kelihatan terkejut, tapi aku rasa dia mulai melihat kamu dengan cara berbeda. Aku terdiam sesaat, meresapi kalimat itu. Semoga saja, Syah. Aku nggak mau ibu merasa aku ini lawan. Aisyah tertawa kecil. "Aku tahu, Mbak. Dan aku rasa kemarin itu langkah awal yang bagus." Menjelang sore, aku sedang menyiapkan makan malam ketika ponselku kembali berdering. Kali ini, nama yang muncul membuatku membeku beberapa detik. Ibu mertua. "Assalamualaikum, Rani." Suaranya di seberang lebih tenang dari biasanya. "Waalaikumsalam, Bu," jawabku pelan. Ada hening beberapa detik sebelum ia berkata, "Besok, sempatkan datang ke rumah, ya. Ada yang mau ibu bicarakan, dan jangan khawatir, ini bukan tentang kemarin." Nada suaranya bukan hanya tenang, tapi ada sedikit kelembutan yang jarang sekali aku dengar darinya. "Baik, Bu. Insya Allah saya datang," jawabku. Telepon terputus. Aku berdiri lama di dapur, spatula masih di tangan. Rasanya seperti awan tebal yang selama ini menggantung di atas kepala mulai sedikit terbelah,
memberi celah sinar untuk masuk. Keesokan harinya, langit tampak cerah dengan awan putih tipis yang bergerak perlahan. Udara pagi terasa sejuk, seperti menenangkan hatiku sebelum bertemu seseorang yang selama ini menjadi sumber ketegangan terbesar dalam hidupku. Aku berdiri di depan cermin, memilih blus putih sederhana yang dipadukan dengan rok panjang pastel. Rambutku kusanggul rapi, riasan wajah tipis namun segar. Aku sengaja tidak memilih perhiasan mencolok. Aku ingin menunjukkan sikap hormat, bukan pamer. Fahri sudah berangkat ke kantor, jadi aku akan pergi sendiri. Perjalanan menuju rumah ibu mertuaku lewati dengan pikiran bercampur aduk. Rasa penasaran, sedikit tegang, dan entah mengapa, ada secercah harapan. Saat mobilku berhenti di halaman rumah besar itu, aku duduk sejenak, menarik napas panjang. Rumah ini selalu memberiku perasaan seperti hendak masuk ke ruangan sidang, diadili tanpa diminta. Tapi kali ini, suasananya terasa sedikit berbeda. Mungkin karena undangan yang ia sampaikan kemarin disertai nada yang lebih tenang. Aku turun dari mobil, mengetuk pintu pelan. Pintu dibuka oleh Mbok Rini, asisten rumah tangga yang sudah bekerja di sini sejak Fahri kecil. "Mbak Rani, ayo masuk. Ibu sudah nunggu di ruang tamu," katanya sambil tersenyum tipis. Aku melangkah masuk, merasakan aroma khas rumah itu, campuran wangi kayu jati, teh melati, dan sedikit aroma bunga sedap malam yang diletakkan di vas dekat pintu masuk. Lantainya mengilap, memantulkan cahaya matahari yang masuk lewat jendela besar. Ibu mertua duduk di kursi sofa empuk di ruang tamu, mengenakan kebaya rumahan berwarna coklat muda dengan kain batik sogan. Di depannya, meja marmer sudah tertata teh panas dalam teko keramik, cangkir-cangkir kecil, dan piring kue lapis legit yang dipotong rapi. "Silakan duduk, Rani," katanya saat aku mendekat. Suaranya tenang, tanpa nada menguji seperti biasanya. Aku duduk di sofa seberang, menjaga postur tegak. Ada jeda hening beberapa detik sebelum ia bicara, seolah sedang memilih kata-kata. "Aku mau bilang, terima kasih sudah datang kemarin," ucapnya akhirnya. Aku mengangguk pelan. "Itu kewajiban saya, Bu. Bagaimanapun juga, itu acara keluarga." Ia menatapku cukup lama. Sorot matanya kali ini berbeda. Tidak lagi meneliti untuk mencari kekurangan, tapi seperti sedang mencoba mengenal. "Aku akui, kemarin kamu membuat banyak orang terkesan. Dan, aku juga. Aku tidak mengira kamu bisa tampil seperti itu." Kalimat itu sederhana, tapi aku tahu untuk mengucapkannya ia harus menelan sedikit gengsi. "Saya hanya ingin menghormati Aisyah dan keluarga," jawabku pelan, menjaga nada agar tidak terdengar sombong. Ibu mertua mengambil cangkir teh, menyeruputnya perlahan. "Aku ini orang tua, Rani. Kadang terlalu cepat menilai. Aku memang tidak selalu bisa menerima hal-hal di luar bayanganku. Tapi, kemarin itu membuatku berpikir." Hatiku terasa hangat mendengarnya. Aku tahu, ini bukan permintaan maaf langsung, tapi dalam bahasa ibu mertua yang penuh gengsi, ini adalah pengakuan. "Aku ingin kita mencoba saling memahami. Aku tidak mau ada jarak yang terlalu jauh antara kita," katanya lagi, kali ini menatap mataku langsung. Aku mengangguk, tersenyum tipis. "Saya setuju, Bu. Saya pun ingin hubungan kita baik. Kita keluarga." Ia tersenyum samar, lalu mengambil pisau kecil dan memotong sepotong kue lapis legit, meletakkannya di piring, lalu mendorong piring itu ke arahku. "Makanlah. Ini kesukaan Aisyah, tapi katanya kamu juga suka." Isyarat kecil itu mungkin terlihat sepele bagi orang lain, tapi aku tahu, ini adalah bentuk penerimaan awal. Selama ini, ia jarang sekali menawarkan makanan untukku sendiri. Kami menghabiskan hampir 1 jam dengan obrolan ringan, tentang pernikahan Aisyah, rencana liburan keluarga, dan bahkan beberapa kenangan masa kecil Fahri. Tidak ada sindiran, tidak ada tatapan merendahkan. Saat aku berdiri untuk pamit, ia ikut berdiri, mengantarku sampai ke teras. "Hati-hati di jalan, Rani," katanya, dan kali ini nada suaranya tulus. Aku melangkah menuju mobil dengan perasaan ringan. Mungkin aku belum memenangkan hatinya sepenuhnya, tapi setidaknya hari ini, tembok tinggi yang ia bangun mulai retak, memberi celah cahaya masuk. 3 minggu berlalu sejak pertemuanku dengan ibu mertua di ruang tamu rumahnya. Sejak hari itu,
Hubungan kami terasa berbeda. Masih ada jarak, tapi bukan lagi jarak penuh dingin seperti dulu. Pesan singkatnya mulai masuk ke ponselku sesekali, berisi pertanyaan sederhana seperti, "Lagi di rumah?" Atau, "Fahri suka masakan ini, coba kamu bikin." Tidak panjang, tapi cukup membuatku tahu bahwa pintu komunikasi sudah terbuka. Hari Minggu itu, keluarga besar berkumpul di rumah Paman Fahri untuk acara arisan bulanan. Rumah besar bercat krem itu sudah ramai sejak pagi. Anak-anak berlarian di halaman, para ibu sibuk di dapur, dan para bapak bercengkerama di teras sambil menyeruput kopi. Begitu aku dan Fahri tiba, beberapa pasang mata langsung menoleh. Wajar, gosip tentang kemunculanku di pernikahan Aisyah yang begitu menghebohkan masih segar di telinga mereka. Aku hanya membalas dengan senyum sopan sambil menyalami satu persatu. Di ruang tengah, beberapa tante duduk melingkar sambil mengupas buah. Aku duduk di kursi kosong di samping ibu mertua, yang tampak sibuk mengaduk teh di cangkirnya. Tak lama, salah satu tante berkomentar dengan suara yang cukup keras untuk didengar semua orang di ruangan itu. "Rani, kemarin di nikahan Aisyah penampilannya memang cantik. Tapi kalau di acara keluarga sehari-hari, gak usah terlalu heboh lah. Biar gak bikin yang lain minder." Nada suaranya terdengar ringan, tapi matanya menyipit sedikit, jelas ada maksud lain di balik kalimat itu. Aku tersenyum kecil, hendak menjawab dengan santai, tapi sebelum aku sempat membuka mulut, ibu mertua sudah meletakkan sendoknya di piring dengan suara ting yang cukup terdengar. "Kalau orang mau tampil rapi, kenapa harus diatur-atur? Justru aku bangga punya menantu yang tahu cara membawa diri di depan orang banyak," katanya dengan nada tenang tapi tegas. Seisi ruangan terdiam beberapa detik. Tante yang tadi bicara langsung tersenyum kecut, menunduk sambil memotong buah di tangannya. Aku bisa merasakan beberapa pasang mata melirik arah kami, mungkin kaget mendengar pembelaan itu datang dari ibu mertua yang dulu dikenal sangat kritis padaku. Aku melirik ibu mertua sekilas. Ia tidak menatapku, hanya kembali menyeruput tehnya dengan wajah datar, seolah apa yang baru saja ia katakan bukanlah hal besar. Tapi bagiku, itu besar sekali. Saat makan siang dimulai, meja makan penuh dengan hidangan, gulai ayam, sambal terasi, tumis buncis, dan sayur lodeh. Ibu mertua duduk di sebelahku, dan saat aku sedang mengambil nasi, ia berkata, "Rani, coba ambil gulai ayam ini. Ini dulu masakan kesukaan Fahri waktu kecil. Aku yakin kamu juga suka." Ia sendiri yang mengambilkan sepotong ayam, meletakkannya di piringku. Beberapa kerabat yang duduk di meja itu jelas memperhatikan. Ada yang saling berbisik, ada yang tersenyum tipis. Aku hanya mengucapkan terima kasih dengan tulus, lalu mulai makan. Rasanya hangat sekali, bukan hanya makanan di piringku, tapi suasana di antara kami. Selesai acara, saat semua orang mulai berkemas untuk pulang, ibu mertua menghampiriku di teras. Tangannya menepuk punggungku pelan. "Teruslah seperti kemarin, Rani. Jangan dengarkan omongan yang gak penting. Orang akan selalu punya pendapat, tapi yang penting kita tahu siapa diri kita," katanya sambil menatap mataku sebentar. Aku mengangguk pelan. "Terima kasih, Bu. Saya akan ingat itu." Ia hanya mengangguk, lalu memandang ke arah halaman, seolah tidak ingin menunjukkan bahwa kata-kata itu keluar dengan kesungguhan hati. Dalam perjalanan pulang, Fahri menyetir sambil melirikku. "Kamu sadar nggak? Ibu tadi membelamu di depan keluarga." Aku tersenyum kecil sambil menatap keluar jendela. "Iya, aku dengar. Sepertinya dia mulai benar-benar menerima kamu," kata Fahri dengan nada lega. Aku tak menjawab, tapi hatiku menghangat. Perjalanan untuk benar-benar akrab dengannya mungkin masih panjang. Tapi hari ini, aku tahu kami sedang berjalan ke arah yang sama. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam pernikahan Aisyah. Malam yang awalnya kupikir hanya akan menjadi pesta keluarga biasa, ternyata berubah menjadi titik balik dalam hubungan antara aku dan ibu mertua. Banyak hal yang kini berbeda. Ia tidak lagi menyambutku dengan tatapan penuh penilaian seperti dulu, tatapan yang seolah menelanjangi setiap detail penampilanku untuk mencari celah. Kini, setiap kali aku datang, ia menyapaku dengan senyum tipis yang tidak lagi dibuat-buat, kadang bahkan bertanya, "Capek di jalan? Mau minum dulu?" Pesan-pesannya juga mulai sering masuk ke ponselku. Kadang hanya sekadar, "Lagi di rumah? Aku masak sayur asem.
Mau aku kirim? Atau, Fahri bilang suka sambal terasi kemarin, aku kirim resepnya ya. Pendek, sederhana, tapi aku tahu betul ini bukan hal yang mudah untuknya. Bahkan, beberapa kali ia mengundangku tanpa Fahri. Pertama kali itu terjadi, aku sempat kaget menerima teleponnya. Kalau sore ini kamu nggak sibuk, datanglah ke rumah. Kita minum teh sambil ngobrol, katanya. Suaranya terdengar santai, nyaris seperti seorang ibu mengajak anaknya pulang. Sore itu aku datang. Kami duduk di teras rumahnya yang rindang, angin membawa aroma bunga melati dari halaman depan. Ia menyajikan teh melati hangat di cangkir keramik dan kue kering buatan sendiri. Obrolan kami ringan, mulai dari tanaman hias sampai cerita masa kecil Fahri. Tidak ada sindiran, tidak ada tatapan merendahkan. Hanya dua perempuan yang sedang berbagi cerita. Perlahan, aku mulai menyadari perjalanan ini. Awalnya, aku dianggap gadis kampung yang tidak pantas hadir di pesta mewah. Aku dilarang datang ke pernikahan Aisyah dengan alasan akan mempermalukan keluarga. Kata-kata itu pernah menampar harga diriku, hingga aku hampir memilih untuk mundur. Tapi aku memutuskan datang. Bukan dengan amarah atau balas dendam, melainkan dengan persiapan yang matang dan hati yang tegak. Aku berdiri di tengah ballroom malam itu, membiarkan semua orang melihat siapa aku sebenarnya. Dan malam itu, mata ibu mertua, dan banyak orang lainnya, mulai melihatku dengan cara yang berbeda. Yang terjadi setelahnya bukan perubahan besar yang dramatis, melainkan serangkaian gestur kecil yang berarti besar. Senyum yang lebih hangat. Sepiring lauk yang ia letakkan di piringku saat makan bersama. Pembelaan yang ia ucapkan saat aku disindir di depan keluarga besar. Semua itu bagiku adalah tanda bahwa tembok gengsi yang dulu memisahkan kami mulai retak. Suatu sore yang cerah, kami kembali duduk di teras rumahnya. Ia menyeruput teh, menatap jauh ke halaman seolah mengumpulkan keberanian untuk berkata. "Rani," ucapnya pelan. Aku menoleh. "Ya, Bu. Terima kasih, karena kamu gak pernah membalas buruknya sikapku dulu. Kalau waktu itu kamu melawan dengan cara yang salah, mungkin aku gak akan bisa melihat sisi baikmu." Aku tersenyum tipis, menahan rasa haru. Saya cuma mencoba menunjukkan siapa saya sebenarnya, Bu. Sisanya, biar orang yang menilai. Ia mengangguk, menatapku lebih lama. "Aku salah menilai kamu dulu," katanya lirih. Kata-kata itu singkat, tapi bagi kami, artinya luar biasa besar. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa membuktikan diri tidak selalu berarti mengeluarkan kata-kata keras atau membalas perlakuan buruk dengan amarah. Kadang, cara terbaik adalah dengan berdiri tegak, memperlihatkan versi terbaik dari diri kita, dan membiarkan waktu perlahan mengikis prasangka. Malam pernikahan Aisyah memang sudah lama berlalu, tapi gema dari malam itu masih terasa. Malam itu bukan hanya mengubah cara orang lain memandangku, tapi juga mengubah caraku memandang diriku sendiri. 6 bulan telah berlalu sejak malam pernikahan Aisyah. Waktu berjalan begitu cepat, tapi jejak perubahan dalam hubungan kami tetap terasa jelas. Aku dan ibu mertua kini berbicara tanpa rasa canggung, bahkan sering saling menghubungi lebih dulu. Tidak ada lagi tatapan penuh penilaian yang dulu membuatku merasa seperti orang asing di keluarga ini. Hari itu, aku datang ke rumahnya untuk membantu persiapan acara pengajian kecil. Matahari siang menembus jendela kaca besar, memantulkan cahaya ke lantai marmer ruang tamu. Begitu aku melangkah masuk, aroma harum bawang putih dan serai dari dapur langsung menyambutku. "Rani, kamu tepat waktu," sapa ibu mertua sambil tersenyum lebar, berbeda sekali dengan dulu yang jarang tersenyum saat menyambutku. Ia mengenakan daster batik sederhana, rambutnya disanggul rapi. "Ayo, bantu ibu potong sayur ini. Kita masak sayur lodeh dan ayam goreng bumbu kuning." Aku masuk ke dapur, melihat meja besar yang penuh bahan masakan, labu, kacang panjang, santan, dan ayam yang sudah dibersihkan. Ia memberiku talenan dan pisau. "Kamu potong labunya kecil-kecil, ya? Biar cepat empuk," ujarnya sambil mulai memarut kelapa. Kami berdiri berdampingan, bekerja sambil mengobrol. Sesekali ia menepuk bahuku sambil tertawa ketika aku memotong labu terlalu besar. "Aduh, Rani, kalau segede itu, nanti nggak masuk mulut," candanya. Aku ikut tertawa. "Iya, Bu. Maklum,
jarang masak labu di rumah. Obrolan kami ringan, tentang resep baru yang ia temukan, cerita lucu dari cucu tetangga, bahkan tentang tanaman bunga yang sedang ia rawat di halaman. Tidak ada jeda canggung, tidak ada nada menguji. Suasana rumah terasa hidup. Di ruang tamu, beberapa tetangga dan kerabat sudah mulai datang untuk membantu menata kursi dan meja. Bau harum masakan mulai memenuhi seluruh rumah, bercampur dengan wangi bunga melati dari halaman depan. Saat aku dan ibu mertua sedang mengatur piring di meja makan, seorang tante menghampiri kami. "Wah, kalian kompak sekali sekarang. Dulu saya kira kalian gak akur," katanya sambil tersenyum geli. Ibu mertua melirikku sekilas lalu menatap tante itu. "Itu dulu. Sekarang, Rani ini seperti anak sendiri buat saya," ujarnya dengan nada mantap. Ucapannya membuatku terdiam. Untuk sesaat, aku hanya bisa memandangnya, memastikan aku tidak salah dengar. Senyum di wajahnya tidak dibuat-buat. Matanya bahkan terlihat sedikit berbinar. Sore menjelang, pengajian selesai. Para tamu mulai pulang satu persatu, membawa senyum puas setelah menikmati hidangan. Rumah mulai tenang kembali. Aku dan ibu mertua duduk di teras, menikmati sisa cahaya senja. Angin sore bertiup pelan, membuat dedaunan mangga bergoyang, membawa aroma bunga melati yang manis. Ia memegang cangkir teh panas, meniupnya pelan sebelum menyeruput. Lalu ia menatapku, wajahnya serius namun hangat. "Kamu tahu, Rani, aku dulu terlalu keras sama kamu. Aku pikir itu caraku menjaga keluarga. Tapi aku lupa, kadang keluarga juga datang dalam bentuk orang baru yang harus kita terima dengan hati terbuka." Aku tersenyum, menahan rasa haru yang mulai menggenang di mata. "Saya mengerti, Bu. Dan saya senang kita bisa sampai di titik ini." Ia mengangguk, lalu menepuk punggung tanganku dengan lembut. "Kamu bukan lagi sekadar menantu. Kamu anakku." Kata-kata itu mengalir hangat ke dalam hatiku. Perjalanan panjang dari prasangka, larangan, dan tatapan dingin, kini berakhir di sini, di sebuah sore sederhana, dengan secangkir teh melati, dan kalimat yang menutup semua jarak di antara kami. Aku menatap halaman yang mulai diselimuti cahaya oranye senja. Aku tahu, hubungan ini tidak akan selalu sempurna. Akan ada perbedaan pendapat, akan ada hari-hari di mana kami saling tidak sepakat. Tapi kini aku yakin, fondasinya sudah kuat. Saling menghormati, saling memahami, dan saling menyayangi. Dan semua ini bermula dari satu malam di ballroom. Malam di mana aku memilih untuk datang, berdiri tegak, dan menunjukkan siapa aku sebenarnya. Jika aku menoleh ke belakang, rasanya seperti melihat dua dunia yang berbeda. Ada aku yang dulu, ragu, merasa kecil di hadapan prasangka, dan hampir menyerah saat harga diriku diinjak oleh kata-kata ibu mertua. Dan ada aku yang sekarang, lebih kuat, lebih percaya diri, dan berdiri tegak di hadapan siapapun tanpa kehilangan kelembutan hati. Perjalananku membuktikan satu hal, membela diri bukan selalu tentang berteriak paling keras atau membalas dengan kata-kata pedas. Terkadang, pembelaan terbaik adalah dengan membiarkan tindakan kita berbicara. Hari itu, di pernikahan Aisyah, aku memilih untuk datang. Bukan untuk membalas dendam, bukan untuk mempermalukan siapapun, tapi untuk menunjukkan siapa aku sebenarnya. Aku mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan ketika aku melangkah masuk ke ballroom itu, aku membawa harga diriku, bukan sekadar penampilan. Tatapan terkejut, bisik-bisik, hingga keheningan yang tiba-tiba muncul di hadapan ibu mertua, semua itu bukan kemenangan atas dirinya, tapi kemenangan atas ketakutanku sendiri. Hubungan kami tidak berubah dalam semalam. Perubahan datang perlahan, seperti tetes air yang mengikis batu. Ada gestur-gestur kecil yang menjadi tanda. Senyum yang tulus, piring yang ia isi untukku, pembelaan yang ia lontarkan saat aku disindir. Hingga akhirnya, kalimat yang ia ucapkan di teras rumahnya menjadi titik puncak. "Kamu bukan lagi sekadar menantu. Kamu anakku." Itu bukan hanya penerimaan darinya, tapi juga pengakuan bahwa semua prasangka bisa runtuh jika kita mau memberi waktu dan ruang. Aku belajar bahwa harga diri bukan berarti kesombongan. Harga diri adalah kemampuan untuk tetap berdiri tegak meskipun orang meremehkan kita. Harga diri adalah keberanian untuk tetap bersikap baik, bahkan pada orang yang pernah menyakiti kita, tanpa kehilangan batasan diri. Dan yang terpenting,
Aku belajar bahwa perubahan hati seseorang seringkali dimulai dari keberanian kita untuk tetap hadir, bukan mundur. Kini, setiap kali aku melihat ibu mertua tersenyum kepadaku, aku teringat satu hal. Tidak ada yang instan dalam membangun penerimaan. Tapi jika kita mau berjuang dengan kepala tegak dan hati yang tulus, bahkan mata yang dulu menatap kita dengan prasangka pun, suatu hari akan melihat kita dengan pandangan yang baru. Dan itulah pelajaran terbesar dari malam itu.